kajian kedua. Jadi insya Allah kajian ini akan dipotong oleh sholat zuhur, kemudian nanti setelah sholat zuhur jam 2 akan dilanjutkan kembali. Jadi nanti yang lagi di luar silakan masuk lagi jam 2. Kemudian insya Allah yang terakhir, ini ada pesan juga dari tim media, mohon untuk tidak live streaming, kecuali dari pihak Ahyar TV. Mengingat penting yang disampaikan, jadi sekali lagi tolong jangan live streaming setelah Ahyar TV. Nanti insya Allah kalau memang membutuhkan file bisa di-download langsung dari Ahyar TV atau lewat website IIC. Itu saja insya Allah 11 hal yang saya ingin sampaikan sebagai awalan. Namun rasanya kita perlu untuk melembutkan hati kita, ya. Kita datang ke sini jauh-jauh, ya. Saya baca dari daftar ini, ada yang dari Swedia, Masya Allah, ada yang dari Denmark, ada yang dari Munich, datang lagi ke sini, Masya Allah. Ada juga yang dari Belanda. Jadi ini luar biasa kita berkumpul semua di sini. Kalau ibaratnya di capture dari satelit, ini rasanya sebetulnya hari ini Hamburg tuh cahayanya cerah sekali. Karena para penggerak-penggerak Islam yang ada dari seluruh, bahkan Eropa, ya, membawa sinar-sinar Islam datang kumpul di Hamburg. Masya Allah, mudah-mudahan Hamburg dia akan terus bersinar dan juga akan membawa kembali sinar itu di kota-kota masing-masing. Dan luar biasa cahaya Islam akan menerangi seluruh Eropa, insya Allah. Baik, itu saja. Mari kita lembutkan hati-hati kita dengan bacaan tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh adik Torik. Ya, betul ya. Silakan mengambil posisi. Suratnya insya Allah yang akan disampaikan surat Al-Baqarah 172. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyimak Al-Baqarah ayat 172, nanti artinya akan dibacakan oleh adik kita Paulus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 172 sampai ayat 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ulaika allazina ishtarawu ad-dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah ketika Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan.
maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Torik dan Paulus ternyata tadi satu hafalan Quran ya, jadi bukan tilawah ya, sekali juga tilawah juga, sekali juga setoran hafalan. Insya Allah selanjutnya adalah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Konjen, Pak Bambang Susanto. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Yang sangat baik ini, dan kerjasama antara KJRI dan IIC memang telah berlangsung dengan sangat baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada hari ini ada sesuatu yang sangat baik bagi kita, karena beberapa saat lagi kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah yang harus kita laksanakan dan wajib kita laksanakan adalah bulan puasa, yang insya Allah mungkin kurang lebih beberapa hari lagi, 5 atau 6 hari lagi. Selain itu, tentu saya sampaikan di forum ini bahwa masyarakat Indonesia di wilayah Jerman Utara ini jumlahnya cukup banyak dan ragam keberadaannya di sini. Oleh karena itu saya harapkan dengan pencerahan Pak Ustadz nanti kita bisa meningkatkan tali silaturahmi untuk kita bersama, sehingga keberadaan kita di negara yang memang mayoritas bukan Islam, kita bisa betul-betul melaksanakan ibadah sesuai dengan keimanannya kita, dan juga untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan saudara-saudara berada di Hamburg ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam, kita ketahui bahwa kita adalah salah satu negara yang memiliki jumlah umat Islam terbanyak di dunia dan terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Sehingga saya mengharapkan dengan ceramah yang disampaikan Pak Ustadz nanti betul-betul kita menjadi satu rahmatan lil alamin untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia tentunya, dan masyarakat sekitarnya di mana kita berada. Oleh karena itu saya tidak perlu panjang lebar, sekali lagi saya mengharapkan bahwa kita bersama-sama di negara yang kita diami saat ini, dan kita juga beberapa saat lagi, ini adalah termasuk tahun-tahun yang kita akan harapkan ke depan menjadi negara yang lebih demokratis, lebih terbuka. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia menjadi satu cahaya bagi warga kita
bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh alam, khususnya di negara akreditasi atau di Jerman ini. Saya kira itu saja dari kami. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih banyak, dan saya terima kasih banyak juga bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah jauh datang dari Denmark, Swedia, Belanda, dan lain-lain, sehingga kedatangan pada saat ini bisa memberikan manfaat yang lebih, dan kembali ke daerahnya masing-masing bisa memberikan juga oleh-oleh itu kepada saudara-saudara kita di masing-masing tempat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Bambang atas sambutannya. Ini dapat pesan lagi nih dari panitia, karena kita ada live streaming, mohon buat peserta yang punya akses internet di konsulat tolong mematikan internetnya supaya tidak down. Sekali lagi, kemudian tolong dimatikan suara handynya supaya tidak terganggu dan kita bisa fokus menerima kajian yang Ustadz. Itu saja kayaknya. Baik, rasanya kita tak sabar untuk mendengarkan Ustadz untuk mendapatkan berkah dari Allah lewat lisan Ustadz. Insya Allah kita akan mendapatkan kesempatan ini. Kami mohon Pak Ustadz tadi untuk bisa menyampaikan kajian tentang hari ini. Kajian hari ini bertema tentang apa? Nah, benar, peserta lebih tahu etos kerja umat muslim ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz tadi. Silakan Ustadz, insya Allah. Bismillah. Sebelumnya saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi, tidak mengurangi kemuliaan Bapak Ibu seluruhnya, hanya untuk sekedar terlihat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi istafahu rabbuna rahmatan lil alamin. فجعله أسوة للناس أجمعين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, terkhusus barangkali pada saat ini Pak Bambang Susanto beserta seluruh jajaran di Konjen Republik Indonesia di Hamburg, teman-teman seluruhnya yang tadi disebutkan oleh Mas Priyo membawa cahaya-cahaya dari belahan Islam di Eropa. Dan terasa sampai saat ini saya melihat wajahnya sudah semakin bercahaya ini. Masya Allah, kena pantulan sinar matahari dan tambah lampu-lampu dari akhir. Baik, saya sangat berbahagia hari ini berada di hadapan teman-teman sekalian. Dan kesan pertama saya tiba di Hamburg penuh dengan kesan kebahagiaan, kesan juga kedamaian, dan terlebih kesan keinginan untuk berjumpa dengan kawan-kawan sehingga kita bisa bertukar pikiran. Alhamdulillah, sambutan yang sangat hangat. Kami datang langsung dijemput dari perwakilan KJRI. Ada Pak Sasongko dengan mobil HH 9134-nya juga menjemput kami. Saya agak detail Pak ya. Bapak pakai cincin di jari manis sebelah sini saya tahu, dan sekarang sedang dicopot ya. Baik. Kami diantar Alhamdulillah ke KJRI, kemudian ke Wisma. Di Wisma diberikan juga fasilitas luar biasa. Terima kasih Pak Bambang, Pak Konjen. Bahkan langsung dikasih password wifi-nya supaya bisa berkomunikasi. Passwordnya 3798 ya 5994 2616 5094. Itu kurang lebih passwordnya. Jadi kalau main ke sana silahkan bisa diakses. Baik. Dan ya baik. Alhamdulillah cukup luar biasa, ada kehangatan, ada kekeluargaan. Dan saya harap itu yang bisa kita jadikan bekal utama dari pagi ini untuk kajian kita selama 3-4 hari ke depan. Mudah-mudahan dari hasil kajian ini akan lebih terjalin nuansa kekeluargaan yang lebih kuat, nilai keislaman juga yang lebih kuat, dan kita bisa memberikan inspirasi pada dunia bahwa dari Hamburg ada Islam yang indah, ada ajaran-ajaran yang merangkul kebersamaan kita. Dan dengan itu insya Allah bersama dari Hamburg bergandengan tangan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tidak cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu sesuai dengan tema kita sehingga itu bisa mudah untuk lebih diraih. Waktu kita agak terbatas, karena itu saya mohon izin barangkali untuk membahas pada topik yang telah teman-teman sampaikan, dan kita coba akan uraikan dengan membagi pada sesi 2 bagian utama. Sesi pertama coba kita uraikan dulu bagian-bagian penyusun tema yang telah teman-teman buat. Saya sangat kurang menyukai ada tema taklim hanya sekedar disampaikan informasi. Saya sangat senang membawa pesan Al-Quran di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Saya mohon izin berdiri. Bahwa setiap orang yang belajar itu minimal mesti paham apa yang dipelajari. Ingat, ini pesan khusus ya, terutama bagi orang-orang beriman yang mengaku dirinya muslim dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dibuka dengan kalimat iman. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya setiap orang yang merasa beriman mesti berjuang ke medan perang semua. Bawa senjata kalau memang itu dibenarkan. Di dalam konteks-konteks tertentu ada kemudian yang disebut dengan jihad, jihadnya fisik, kemudian membela kehormatan, ada kehormatan agama, kehormatan bangsa dan seterusnya, kalau memang harus menggunakan senjata. Tapi itu ada aturan-aturannya. Tidak diperkenankan Anda kemudian membawa senjata, melukai orang lain dan menyebutkan kalimat-kalimat keislaman, itu tidak dibenarkan. Pernah terjadi waktu bom di Jalan Tamrin itu, heboh luar biasa, saya sedang mengisi di Lampung. Begitu saya buka pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya katakan sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Dia ada kaidah yang berbeda, ada turunan-turunan yang tidak sama. Nah, Allah kemudian yang menarik, mengajak orang-orang beriman, tidak semua fokus. Padahal ayat ini ayat yang saat diturunkan itu sedang banyak fenomena tentang sedang berjihad. Karena musimnya memang sedang musim jihad pada saat itu. Jangankan dalam konteks komunitas muslim pada saat itu, yang nanti akan jadi bangsa dan negara, di luar pun Romawi, Persia sama. Maka ketika tergerak untuk ke medan perang, Allah menurunkan ayat dengan satu amalan, yang amalan ini nanti akan senilai dengan orang jihad di medan perang. Apa amalannya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyattafaqahu fid din. Ini poinnya. Liyattafaqahu fid din. Tafaqquh fid din. Allah sampaikan, kenapa tidak ada sementara orang di antara sekian orang beriman itu, di balik kesibukan aktivitasnya, mereka meluangkan waktu untuk belajar mendalami tuntunan agamanya. Nah, teman-teman sekalian, yang paling menarik, pembelajar beriman itu, muslim beriman itu, ketika dia akan belajar apapun dalam kehidupannya, terlebih urusan agamanya, itu dibuka dengan kalimat tafaqquh. Asalnya berasal dari kata fiqh, artinya paham, mengerti. Di Quran tidak menyukai ada orang-orang belajar apapun, tapi tidak paham apa yang tidak dipelajarinya. Tidak mengerti apa yang diulasnya. Jangan sampai pertemuan kita, termasuk teman-teman yang masih belajar, jangan cukupkan datang ke kelas, menerima informasi lantas pulang. Itu tidak diinginkan. Kalau Anda mengaku beriman, mengaku seorang muslim, kata Quran, sampai pada level pemahaman. Pahami apapun yang dipelajari, sehingga dengan pemahaman itu, utuh gambaran kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui itu. Mohon maaf ya, ini ada sindiran yang halus sekali. Bahkan ada orang sholat pun kata Quran, itu masih tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba bayangkan, berapa kali kita ruku dan sujud dalam sehari? Berapa ribu kali kita membaca doa dalam ruku dan sujud? Pertanyaannya, dari sekian sholat yang ditunaikan, berapa persen yang kemudian kita pahami isinya? Nanti kita akan lihat perbedaannya. Apa bedanya orang yang sholat dulu dengan orang sholat sekarang? Nanti saya turunkan dari tema yang telah teman-teman ajukan dan kita akan ulas bersama insya Allah. Jadi saya ingin sepakat dulu, bagian yang pertama insya Allah, ini hari pertama, tolong dipastikan apapun yang kita pelajari sampai kepada level pemahaman dengan baik dari apa yang kita ulas bersama-sama. Sepakat sampai sini? Baik, jika ada yang tidak dipahami, nanti sesi kedua kita gunakan untuk diskusi, sehingga dari diskusi itu menghadirkan pemahaman yang cukup, kemudian menambah wawasan dengan cukup luas, sehingga ada beda antara datang ke ruangan ini dengan keluar darinya. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang datang ke tempat ilmu, majlis ilmu, berniat belajar dengan nilai seperti ini, untuk memahami isinya, maka perhatikan kalimat Nabinya. Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar pengetahuan demi memahaminya, walaupun hanya satu ayat, satu hadis, maka setiap usahanya, langkahnya, peluh keringatnya, materinya akan langsung dihitung oleh Allah untuk meringankan langkahnya menuju surga. Maka saya bermohon pada Allah, barangkali di antara sekian amal kehidupan kita, mudah-mudahan ini yang meringankan langkah kita ke surga insya Allah. Baik, teman-teman, karena itu mari kita mulai, saya agak percepat saja. Yang kedua, sebelum saya masuk pada inti bahasannya, tolong kita mesti sepakat dengan kesepakatan pada uraian Al-Quran, ayatnya tidak sampai sini, tapi waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Diharapkan semua pembelajar ini membawa pengetahuan yang telah dipahami itu dan share kembali pada komunitas-komunitas yang tidak hadir bersama Anda. Itu pesan Al-Quran. Di barangkali Anda yang tadi disebutkan datang dari Belanda, ada yang dari Swedia, ada yang dari Denmark, ada sekitarannya. Barangkali tidak semua teman-teman Anda bisa bergabung pada saat ini. Maka pesan Al-Quran, share apa yang kita dapatkan, sampaikan kembali sehingga teman-teman yang lain memiliki pengetahuan yang sama dengan apa yang kita pahami. Dan tahukah Anda, ketika mereka mengamalkan apa yang telah Anda share itu, setiap amalan mereka Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis Muslim, nomor hadis 1895. Perhatikan kalimatnya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan, memberikan fasilitas pada kebaikan, kemudian dikerjakan oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari pengerjaannya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Senilai sama. Jadi kalau di sini, Pak Bambang, ada tempat Bapak inisiasi, bikin kebijakan, saya jadikan satu ruangan untuk musola misalnya. Setiap orang yang sholat, Bapak dapat pahalanya. Ada orang baca Quran di situ, Bapak dapat pahalanya. Dan hebatnya, setiap orang mengerjakan kebaikan di situ, itu tanpa dikurangi sedikit pun. Baca Quran pahalanya bukan setiap bacanya, tapi setiap hurufnya Pak, 10 kebaikan. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Quran, setiap hurufnya punya nilai 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau ada Bapak buat kebijakan, ada orang baca Quran di musola itu, maka setiap hurufnya 10 kebaikan, Bapak dapat yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Dan 10 itu jangan dihitung 1 sampai 10, bukan. Karena di hadis Muslim, orang masuk masjid dapat 25, itu jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Maka berbahagialah dan kita insya Allah doakan, ya dipilih Bapak sebagai konjen di sini, barangkali salah satunya adalah Allah berikan kesempatan untuk menginisiasi kebijakan-kebijakan positif yang mengalirkan pahala untuk Bapak semuanya insya Allah. Ya. Dan antum kalau baca Quran jangan juga hitung-hitungan. Ya. Nun, cukup 10 dulu untuk hari ini. Cari yang lumayan ya. Baik teman-teman, jadi sekarang bergabung dengan kita juga difasilitasi oleh Akhir TV dengan yang lain. Mudah-mudahan juga yang tidak hadir di sini bisa lancar mengikuti kajian kita dan kita berikan inspirasi dari Hamburg untuk dunia pada umumnya insya Allah. Baik, sepakat ya? Baik, kita mulai tema kita, etos kerja seorang Muslim. Saya tulis dulu, saya mungkin hapus bagiannya. Boleh saya hapus ini? Oh, tinggal boleh aja ya, biasa. Datang ke setiap tempat, datang sendiri, ya, nerangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, luar biasa. Wah, ini Hamburg spesial. Sudah visanya susah, datangnya juga luar biasa. Wah, alhamdulillah. Oke. Anyhow, ayo kita mulai. Maaf izin supaya nampak baik. Kelihatan ini insya Allah? Oh, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Wajah-wajah bersinar, belum ditulis sudah kelihatan. Etos kerja, saya tulis supaya mudah untuk kita kaji kembali ya. Etos kerja Muslim. Ya, saya hilangkan kata seorangnya karena bukan seorang saja yang kerja. Baik, kita bagi 3 bagian supaya paham dulu ya struktur pembahasan kita. Teman-teman, kita mulai turunkan dulu beberapa bagian penyusun tema kita ini. Kita turunkan pengertiannya, kemudian kita turunkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, baru kita ulas secara komprehensif. Setelah itu kita koreksi diri kita, apakah pekerjaan kita selaku Muslim, etosnya senilai dengan penjelasan pada hari ini. Kalau sudah sama, alhamdulillah kita pertahankan, kembangkan lebih baik lagi. Kalau di bawah ini,
kita bikin komitmen untuk berubah jadi lebih baik, mumpung ada kesempatannya. Dan dari situ kita lihat indikatornya setelah taklim ini selesai. Apakah materi saya berhasil disampaikan dengan baik atau tidak. Kalau materi hari ini tidak memberikan perubahan lebih baik, berarti Anda keliru mengundang saya. Mungkin ada ustadz lain lebih baik memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya. Baik, saya mulai dari sini dulu. Pembahasan tentang etos kerja yang akan kita kemudian gali pada hari ini, teman-teman sekalian, akan dibatasi dengan batasan sebagai seorang muslim. Muslim artinya orang Islam. Diambil dari bahasa Arab. Kalau Anda menemukan mu'i, rumusannya, formulanya, depannya mu, ujungnya, huruf sebelum akhir ada i-nya. Formulanya mu'i, itu pasti orang. Misal, iman, keyakinan yang kuat. Orang yang punya keyakinan kuat, tambah mu depannya, ujungnya sebelum akhir jadikan i. Mu'min. Jelas? Baik, ikhlas. Ikhlas, memberikan tanpa pamrih. Orang yang memberi sesuatu tanpa pamrih, tambah mu depannya, ujungnya ganti jadi i. Jadi apa? Mukhlis. Ihsan, kebaikan yang merasa disaksikan oleh Allah. Orangnya? Muhsin. Gampang ya? Baik. Jadi kalau ingin kita gali, muslim, orang Islam. Orang yang memeluk dan menganut nilai-nilai keislaman. Asalnya dari kata Islam. Saya tidak maksud mengajari tapi mengingatkan saja. Kalau disebutkan seperti ini kalimat netral, muslim. Walaupun kadang-kadang kalau ingin ditunjuk spesifik untuk membedakan dengan perempuan, ini kalau sudah begini termasuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ingin dibedakan secara gendernya misalnya, tinggal tambah untuk perempuan. Ya, gampang sebetulnya. Muslim, perempuannya muslimah. Mukmin, perempuannya mukminah. Soim, perempuannya itu ya. Dapat satu. Baik. Oke. Muslim artinya orang yang memeluk Islam. Mohon izin, saya tuliskan dulu dalam kalimat bahasa Arabnya Islam seperti ini, supaya kita bisa turunkan apa yang dimaksud dengan Islam. Fokus baik-baik. Muslim itu orang Islam. Artinya kita sekarang akan membahas etos kerja dalam sudut pandang Islam. Bukan dalam sudut pandang yang lain. Kita akan gunakan Islamic worldview. Jadi cara pandang Islam, bagaimana Islam memandang seseorang untuk memaksimalkan etos kerjanya. Jadi kita tinggalkan teori-teori yang lain, kita simpan dulu, nanti di akhir kita komparasikan. Bagaimana pandangan Islam mesti seperti ini, di yang lain seperti apa. Lalu kita padukan dan kita temukan sisi terbaiknya yang memberikan inspirasi pada dunia. Seperti ini Islam membawa kita dan mendorong kita untuk meningkatkan etos kerja. Tahan sebentar, kita agak refleksi sedikit untuk bisa mendalami makna ini dulu. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Muslim adalah orang Islam. Memeluk Islam. Apa artinya Islam? Islam secara bahasa artinya patuh. Tahan, tunduk. Jadi kalau Anda sudah mengaku orang Islam, artinya Anda patuh tunduk pada ketentuan dalam Islam. Ketentuannya disebut dengan silmi namanya. Silmi. Di ini frame-nya disebut dengan ad-din. Kemarin pernah saya terangkan dalam live streaming langsung ke Munchen. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Frame yang benar tentang keyakinan di sisi Allah disebut dengan Islam. Nilainya ketika Anda memeluk Islam, masuk ke dalam Islam, Anda mesti patuh menunaikan tuntunan dalam Islam. Tuntunannya disebut dengan silmi namanya, as-silmu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri, pertengahan, agak sedikit ke bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan beriman, telah masuk Islam, mengakui dirinya muslim, udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Udkhulu fis silmi, maka silahkan mulai saat ini masuklah dalam ketentuan Islam, patuh kerjakan semua tuntunan dalam Islam secara total. Kafah, komprehensif. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kalau Anda bisa mengerjakan tuntunan dalam Islam ini, maka hasilnya, jaminannya, Anda akan memperoleh hasil yang disebut dengan salam namanya. Assalam. Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15. Paling kiri pertengahan. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Orang-orang yang mengerjakan nilai keislaman dengan baik, kemudian dipraktekkan dengan penuh ketundukan dan kepatuhan,
Kerjakan, dikerjakan. Tinggalkan, ia tinggalkan. Maka kami jamin, kata Allah, dalam hidupnya di dunia, sampai ke alam kuburnya, sampai pulang kembali kepada Allah, dia akan mendapatkan salam. Apa itu salam? Salam diantaranya ada yang bermakna kebahagiaan. Salam ada yang bermakna kedamaian. Salam ada yang bermakna kesuksesan, sukses. Dan turunan-turunan yang lainnya. Dimohon maaf ya, izin. Saya kembalikan ke atas. Jadi ketika Anda mengaku muslim, saya muslim, kita muslim, maka dengan status yang kita sandang sebagai muslim, mengaku Islam, maka Allah menuntut kita, ayo patuhi nilai-nilai keislaman. Anda bertanya, ya Allah kenapa saya mesti patuh? Ternyata Allahu Akbar, kita diminta patuh, bukan ingin membebani kita untuk sekedar ibadah. Tapi semua turunan dalam silmi, dibingkai dalam Islam itu yang didesain oleh Allah untuk membuat hidup kita bahagia. Hidup kita lebih damai. Hidup kita lebih sukses. Saya beri turunan gini ya, ini untuk evaluasi. Baik. Nabi diutus di mana? Di kalangan masyarakat apa? Arab ya? Baik. Ingat, bukan di Indonesia, bukan juga di Jerman, tapi di komunitas Arab. Arabnya sifat hidupnya disebut apa pada saat itu? Jahiliyah. Baik, jahiliyah. Mohon izin, saya catat sebentar. Saya terlampau cepat tidak menguraikan? Tidak ya? Baik, saya turunkan sedikit supaya mudah untuk ditangkap. Nabi oleh Allah diutus di Arab. Sifatnya disebut jahiliyah. Sangat terbelakang. Maaf, etikanya hampir tidak ada, minus. Dari peradaban tidak punya. Pengetahuan jauh tertinggal. Tapi yang Anda tidak boleh lupa, jangan pernah lupa ini, pada saat itu sudah ada Imperium Romawi. Sudah ada Kekaisaran Persia. Ini dua tempat mengaruhi satu dengan yang lainnya. Tapi hebatnya, kenapa Nabi tidak diutus di tempat yang sudah maju? Ini poinnya. Kenapa nilai-nilai keislaman ini, yang tadi silmi ini, tidak diturunkan oleh Allah di tempat yang sudah penuh dengan peradaban. Tidak di Persia, juga tidak di Romawi. Tapi Allah turunkan di tempat yang paling terbelakang di muka bumi. Apa salah satu hikmahnya? Allah ingin tunjukkan pada kita semua, sampai dengan kehidupan ini berakhir, bahwa nilai Islam ketika diturunkan di tempat yang paling terbelakang, paling tidak punya adab, tidak punya pengetahuan, ternyata bisa merubah keadaan masyarakat ini, bahkan mengalahkan Romawi dan Persia. Turunkan Iqra, cuma 5 huruf, Iqra turun. Teman-teman sekalian, begitu diturunkan Hamzah, Qaf, Ra, Hamzah, 4 huruf turun. Begitu diturunkan kalimatnya, Iqra, diteruskan ayatnya, turun ketentuan dalam nilai keislamannya, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Mohon maaf ya, dari sudut akhlak, adab, moral. Yang tadinya kasar, tiba-tiba jadi lembut. Yang pemukul, jadi perangkul. Yang pencela, jadi pecinta. Yang rakus luar biasa, itu tiba-tiba bisa berbagi pada apa yang ia butuhkan. Orang ini sedang haus, cuman ada setengah botol minuman, cukup untuk dia minum menghilangkan hausnya, itu tiba-tiba datang orang haus, dia bisa berikan pada orang lain. Walaupun pada saat itu dia membutuhkannya. Sampai turun ayat memujinya. Yang tadinya mencela perbuatan, sekarang turun ayat memujinya. Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Anda bisa bayangkan, turun di tempat paling terbelakang, tiba-tiba jadi paling maju, turun ayat memujinya. Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Sekarang kalian jadi umat yang terbaik. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang mengaku sampai saat ini sebagai seorang muslim, yang sudah keluar dari kejahiliahan. Pertanyaannya, ayo kita introspeksi diri kita sampai dengan hari ini. Bukankah Qurannya sama sampai dengan sekarang? Ayatnya tidak berubah, hurufnya sama, harokatnya tidak tertukar, menteri boleh ditukar. Silakan, putri boleh tertukar. Tapi huruf Al-Quran tidak ada satupun yang tertukar. Pertanyaan saya, kenapa kau outputnya bisa tertukar? Hasilnya bisa beda gitu. Orang dulu jahiliyah, pencela jadi pecinta. Kok bisa orang sekarang, ada orang baca Al-Quran, bisa berubah. Dari pecinta tiba-tiba saling mencela. Dari yang lembut tiba-tiba jadi kasar. Anda belajar Quran yang mana? Nah, karena itu kita ingin kembalikan kepada nilai-nilai pemahaman yang benar. Bagaimana orang-orang yang terbelakang dulu bisa berubah jadi baik. Atau bukan karena harta yang belum banyak diraih.
tapi kurang patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta salat, kita tinggalkan. Allah minta baca Al-Qur'an, kita abaikan. Karena itulah kemudian ketika kita punya persoalan kembali menuntut Allah diberikan solusi, kita tidak menghadirkan dia. Nah, jadi mohon maaf, bagian pertama kita atas kerja muslim bagaimana Islam memandang seseorang untuk meningkatkan etos kerjanya. Sebelum kita bahas itu, kita evaluasi diri kita dulu. Artinya, saya ingin ambil sebuah kesepakatan, jika kita akan bahas mari kita mulai bahasan kita, dan saya akan coba mengundang teman untuk menghapus ya. Jazakallah khair. Bismillah. Itulah masalahnya kadang Quran. Setiap jenis pekerjaan, Allah, itu disebut dengan amal namanya. Tahan. Nanti ini akan terkorelasi dengan bahasan lainnya. Didefinisikan oleh Al-Quran, termasuk oleh hadis, adalah segala hal yang melahirkan aktivitas. Di sepanjang Anda beraktivitas, melihat beraktivitas, mendengar beraktivitas, berjalan beraktivitas. Sepanjang menunjuk pada hal yang melahirkan aktivitas, dari tubuh kita sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu disebut dengan amal namanya. Pekerjaan atau aktivitas, saya agak percepat, yang berlangsung dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, yang dikerjakan oleh seluruh bagian tubuh kita. Tahan. Saya tanya, kalau bangun dari tidur, aktivitas bukan? Aktivitas. Makan, aktivitas bukan? Aktivitas. Maaf, bekerja, mencari nafkah, aktivitas bukan? Belajar, itu aktivitas. Bahkan tidur pun itu aktivitas. Artinya, seseorang disebut bekerja dalam pengertian Al-Quran ketika dia melakukan aktivitas dari sekecil apapun sampai sebesar apapun dia kerjakan. Dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kita harus sepakati dulu ini. Jadi kalau Anda masukkan di sini bagaimana seorang muslim kemudian bekerja, artinya jangan batasi pada pengertian seseorang yang masuk kantor, masuk pelabuhan, masuk pabrik, masuk macam-macam kemudian melakukan pekerjaan. Tidak. Dalam sudut pandang Islam, semua aktivitas yang dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu disebut dengan amal namanya. Bahasa Indonesianya disebut dengan kerja atau hal yang melakukan aktivitas. Paham sampai sini? Turunkan, terus agak cepat. Ini kita belum bahas ya, kita baru turunkan dulu unsur-unsur materinya. Pekerjaan oleh Quran dibagi dua bagian. Hati-hati. Satu, pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Disebut secara singkat dengan nama solih namanya. Solih. Sesuatu yang dipandang benar oleh syariat dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya solih. Dari sini muncul istilah amal soleh. Segala jenis aktivitas pekerjaan kita, yang dibenarkan oleh tuntunan syariat, dalam hal ini Islam, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati ya. Kedua, saya agak cepat. Ada pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Awas, hati-hati. Dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Quran, ini disebut dengan jamaknya disebut dengan sayyiat. Yang ini sering disebut dengan amal soleh, yang ini diistilahkan dengan amal salah. Islam tidak membenarkan, mohon maaf, dan yang kedua Allah tidak menyukai. Ini penting saya uraikan sebelum masuk kepada etos. Karena nanti ada orang yang etosnya meningkat tapi mengerjakan yang salah. Ini aneh ini. Ketika diminta mengerjakan yang benar, etosnya tidak ada. Tapi ketika mengerjakan yang salah, kok ada peningkatan dalam dirinya? Itu salahnya di mana? Dan bagaimana cara mengobatinya? Nanti kita turunkan pelan-pelan. Ya. Saya ulang, pekerjaan disebut dengan amal. Semakin banyak disebut dengan amal. Kalau pekerjaan ini dibenarkan oleh Al-Quran, oleh syariat, disukai oleh Allah, disebut apa namanya? Salih. Kalau tidak dibenarkan dan tidak disukai, disebut apa namanya? Jamaknya apa? Sayyiat. Tahan sampai sini. Baik. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, kita turunkan baik-baik. Sebelum sampai ke sini, saya teruskan dulu konsepnya. Maksud saya supaya kita klasifikasikan dan mengerti apa yang kita lakukan. Nanti saya turunkan dengan lebih detail dan Anda boleh tanyakan nanti sesuai dengan aspek pekerjaan kita masing-masing. Ya, ini kita turunkan. Orang yang mengerjakan pekerjaan ini, pada bagian yang pertama, maka dia mendapat jaminan dari Allah langsung. Pertama, satu, dia akan hidup nyaman saat di dunia. Dua, meninggal dan hidup di alam kubur dengan juga nyaman. Dan yang ketiga, dia bisa mendapatkan tempat terbaik dalam real kehidupannya saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh memilih di surga mana dia akan tinggali. Jadi kita turunkan. Saya ulang ya. Jadi ketika Anda mengerjakan yang baik-baik yang Allah sukai, dunianya pasti nyaman. Nanti saya tunjukkan kepada Anda bagaimana orang yang modalnya cuma pakaian, tapi dia mengikuti tuntunan yang seperti Nabi sampaikan, kamu kerjakan ini ya, cuma 3 bulan dia sampai Madinah, tiba-tiba dia jadi orang paling kaya di Madinah. Dan 1 tahun hartanya itu kapaknya saya sudah terbuat dari emas. Terbuat dari emas, Anda bisa bayangkan. Sekarang yang terkaya sebelum diambil oleh bos Amazon itu Bill Gates, 1.300 triliun. Istrinya Melinda Gates, ya, 1.300 triliun, tapi belum tentu punya kapak gitu. Anda silakan bisa message ya. Ya, punya kapak gak gitu ya? Belum tentu itu. Dan berapa lama dia raih itu? Berapa lama raih itu? Ini ada seorang sahabat mengikuti jejak ini cuma 3 bulan, setahun dia luar biasa. Nanti saya kisahkan bagaimana Uthman bin Affan mendapatkan percepatan. Dan hebatnya ketika meningkat semua kedudukan dunia itu, yang dicari bukan omsetnya. Yang dicari bagaimana mendekat kepada Allah sebagai Rabbnya. Itu poin utamanya. Nanti kita lihat. Yang ini, jika Anda kerjakan, yang pertama, Anda mendapatkan kegelisahan saat di dunia, gelisah. Awas, ini indikatornya saya terangkan dulu, supaya Anda mesti mengerti kalau Anda sedang bekerja, tiba-tiba Anda gelisah, berarti ada yang salah dalam pekerjaan Anda. Saya katakan ya, Anda sedang beraktivitas, tiba-tiba ada kegelisahan, Anda nggak enak, ngerjakan nggak enak, nulis nggak enak, pasti ada yang salah di situ. Tanda utamanya. 1 ini. 2, izin. Mendapatkan persoalan saat di alam kuburnya, ada ancaman. Nanti saya turunkan ayat-ayat terkait dengan ayat Fir'aun. Bahkan Allah jelaskan, ini saya kasih contoh Fir'aun ya, supaya yang lain tidak ikutan. Jadi kalau ada yang lain ikutan seperti Fir'aun, ada yang salah dalam dirinya. 3, mendapatkan siksa saat berada di akhirat. Ini jadi masalah. Kalau
disiksa di dunia sudah lagi paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Kalau ada orang-orang yang maaf sulit diatur, tidak mau mendengarkan kata-kata kami, kata Allah, dia jauh dari petunjuk kami, nanti di akhirat nanti kami akan tarik ubun-ubunnya. Nuslihim nara, dan kami akan celupkan ke dalam api neraka. Ya, pernah bikin teh celup? Ya, saya ambil contoh ya, misal. Ini saya ambil contoh, ini ada gelas. Kita bikin teh celup kan dimasukin, diambil lagi. Masukin, diambil lagi. Itu ada orang yang ditarik ubun-ubunnya, dimasukkan ke dalam neraka, begitu dimasukkan kata Allah, lihat kalimatnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum. Begitu dimasukkan hancur semua tubuhnya plus dengan kulit-kulitnya. Begitu diangkat baddalnahum juludan ghairaha. Dijadikan lagi ditukar dengan kulit yang baru supaya tidak berkurang rasa siksaannya. Liyadzukul adzab. Jadi nanti ada orang-orang yang mengerjakan yang ini, muaranya mendapatkan 3 gambaran dari apa yang tadi disampaikan. Tahan. Nah, kalau sudah paham tentang ini, mari kita bicara etos supaya lebih memasukkan pada kriteria pekerjaan yang akan kita sampaikan. Saya cek sebentar. Kerja dalam bahasa Al-Quran disebut apa? Amal. Jamaknya disebut dengan apa? Amal. Kalau benar disebut apa? Saleh. Kalau tidak benar disebut apa? Jamaknya apa? Sayyiat. Apakah pekerjaan hanya terbatas di kantor saja? Tidak. Bangun tidur sudah ada pekerjaan? Sudah. Mau tidur ada pekerjaan? Ada. Dari kepala saja atau sampai ujung kaki? Hebatnya Al-Quran nanti mengatur bagaimana cara kita menjalani pekerjaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dahsyatnya Anda akan temukan semua ayat terkait dengan aspek pekerjaan kita. Mulai dari tubuh kita, sampai keluar dari tubuh kita, sampai di rumah kita, sampai keluar dari rumah, sampai kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nanti yang saya akan turunkan dulu ayatnya, setelah saya terangkan tentang ini bagian yang pertama. Apa itu etos? Baik, kalau kita kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, maka etos akan disebutkan cara pandang golongan atau satu kelompok. Diuraikan lagi di bawahnya, bisa berupa sikap, bisa berupa karakter, bisa berupa nilai, secara singkat, pedoman. Pedoman yang memberikan nilai pada seseorang yang akan bekerja sehingga menghasilkan sikap kerja yang maksimal. Ada pedoman dalam menjalani pekerjaannya dan ada peningkatan-peningkatan kebaikan yang dihasilkan berdasarkan ukuran-ukuran yang tadi kita telah setelah ayat-ayatnya saya turunkan, baru kita mulai pembahasannya. Bismillah. Oh silakan, kita punya 2. Yang ada 1 di sana, saya di sini. Ya. Baik. Mensana incorpore sano. Ya, Anda hapus di sana, saya hapus di sana. Ya.
Quran. Saya tulis di sini. 1. Sejak manusia pertama diturunkan sudah mendapatkan pedoman hidup ini. Quran surah kedua ayat 38. Mulai menyebar sampai ke Jerman. Quran surah 49 ayat ke-13. Diutus beliau, kita turunkan dulu misalnya sebagian tuntunan di Quran surah kedua saja langsung. Atau kita ambil Quran surah kedua ayat 127. Quran surah ke-51 ayat 22. Cara mencarinya di Quran surah kedua ayat 168. Cara meningkat sebagai seorang muslim di Quran surah kedua ayat 172. Kemudian ditingkatkan di Quran surah ke-7 ayat 96. Ibu juga yang di rumah barangkali ada yang beraktivitas tidak sama dengan suami. Bagaimana kemudian memaksimalkan amalan di rumah tangga? Kita turunkan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat ke-27-nya. Kemudian kalau ada merasakan sulit-sulit, ada solusi di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 80. Kalau kesulitannya luar biasa, sampai kadang-kadang dalam pekerjaan, bahkan dalam pelajaran ada persaingan, ada yang tidak sehat, ingin menyingkirkan, menyungkurkan dan sebagainya. Bagaimana mendapatkan solusinya? Kita ambil di Quran surah 21 ayat ke-87 sampai 88. Kemudian kalau kemudian sakit yang ringan-ringan di Quran surah ke-26 ayat ke-8. Kalau orang penyakitnya susah, tidak ada obat itu ayat 83 sampai dengan 84. 4 ayat 34. Dari sini kita hadirkan Quran surah keempat ayat 19. Kemudian kita ambil satu solusi di Quran surah keempat ayat 35-nya, turunkan. Kemudian menyiapkan anak-anaknya supaya lebih maksimal. Kita ambil di Quran, kembalikan ke Quran surah ke-7 ayat 189 untuk ditafsirkan dengan Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37-nya. Saya kira ini selesai sampai sini. Kurang lebih inilah ya. Hadisnya kita ambil satu. Ini kita turunkan masalah etosnya pertama. Saya kira ini selesai sampai sini. Kurang lebih inilah ya.
Hadisnya kita ambil satu. Ini kita turunkan masalah etosnya. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Ini dulu satu saja, karena ini satu pun sudah banyak, cukup sampai maghrib insya Allah. Baik. Sudah? Baik. Jelas insya Allah? Belum saya terangkan bagaimana bisa jelas. Luar biasa. Baik, kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Etos kerja seorang muslim. Bagaimana seorang muslim, bisa kemudian bersikap dalam pekerjaannya lebih baik. Lebih tepatnya bagaimana Islam memberikan pedoman supaya setiap muslim dimanapun dia beraktivitas bisa bersikap dengan baik, punya karakter yang mulia, dan mendapatkan capaian-capaian terbaik dimanapun dia beraktivitas. Kita turunkan beberapa ayatnya, dari situ kemudian kita pedomani dalam kehidupan. Saya bahas satu-satu, setelah saya bahas saya hapus, supaya nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan catatan, dan kita nanti interaksikan dalam sesi tanya jawab kita. Pertama, mari kita lihat sini. Fokus, tadi masih ingat pertanyaan saya? Muslim itu artinya orang apa? Islam. Islam itu apanya? Masih ingat? Patuh itu nilainya. Baik, Islam itu frame-nya, agamanya, dinnya. Perhatikan baik-baik. Ketika manusia pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pertama siapa namanya? Tahu dari mana? Al-Qur'an. Di mana? Oke. Baik, ini masih yang pertama ya. Kalau kita bikin perjanjian, kalau tidak tahu cukup katakan apa? Allahu a'lam. Itu paling gampang ya. Baik, malaikat ditanya, jawabnya Allahu a'lam. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya Allahu a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan, ya? Baik. Dan tahu semuanya, itu luar biasa. Saya kembalikan ke sini. Manusia pertama disebut dengan Adam. Quran surah kedua ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan pada manusia pertama namanya Adam semua potensi pengetahuan untuk bekal ia saat turun ke bumi jadi khalifah. Oke, tahan sebentar. Ketika diminta turun, Adam ini diminta patuh kepada Allah. Adam diminta patuh. Apa buktinya? Turun kemudian Quran surah kedua ayat ke-38. Perhatikan kalimatnya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami perintahkan Adam dan istrinya, keluarganya turun ke bumi. Jalani kehidupan sebagai misi mula pertama yang diciptakan. Ingat baik-baik. Manusia diciptakan bukan ingin tinggal di langit, bukan untuk tinggal di langit, tapi untuk menempuh misi di bumi. Perhatikan kalimatnya, Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ketika Rabbmu berfirman pada malaikat, kami akan berikan misi pada manusia di bumi, bukan di langit. Karena itu ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, perhatikan kalimatnya, turun kalian semua, jalani kehidupan di bumi. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saat engkau turun ke bumi menjalani aktivitas, aku akan turunkan pedoman kehidupan. Patuhi pedoman ini, saya jamin ketika engkau patuhi itu semua, saya akan jamin hidupmu akan selalu bahagia, senang, dan tenang. Lihat ujung ayatnya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika kalian kemudian ikuti petunjuk ini, patuh pada petunjuk ini, maka saya jamin kata Allah, semua kehidupan di bumi akan dijalani dengan dua hal saja. Yang pertama namanya senang, yang kedua namanya tenang. Fala khaufun 'alaihim. Mereka tidak akan pernah gelisah. Lawan dari gelisah apa? Tenang. Lawan dari gelisah itu tenang. Kata Allah tidak akan gelisah, artinya similar dengan tenang. Walahum yahzanun, tidak pernah sedih. Lawan dari sedih itu senang. Di ketika Allah menurunkan manusia ke bumi untuk beraktivitas, Masya Allah, maaf ya, Allah tidak menginginkan seorang pun untuk tidak senang. Allah tidak menginginkan seorang pun untuk gelisah dalam hidupnya. Di kalau Anda di rumah selalu gelisah, di kampus gelisah, di kantor gelisah, dan tidak pernah tuntas, pasti ada yang salah dalam kehidupan yang kita jalani. Pasti ada yang keliru. Karena saat diturunkan jelas, patuhi petunjuk saya kata Allah, saya jamin hidupmu akan tenang dan senang. Ini poinnya. Tahan ya. Ini manusia pertama diturunkan, diberikan pedoman dalam kehidupan. Tahan baik-baik. Perhatikan kalimat Qurannya. Ketika Allah menyebutkan pedoman, Allah berikan satu istilah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Istilahnya disebut dengan hudan namanya.
dan pedoman kehidupan. Baik, Adam manusia bukan? Manusia. Nabi bukan? Nabi atau Rasul? Yang Rasul angkat tangan? Yang Nabi angkat tangan? Oh, ada Nabi. Masya Allah, luar biasa. Ada Nabi di Hamburg ya. Jarang-jarang di Eropa ada yang angkat tangan. Baik, luar biasa. Jauh-jauh ke Hamburg ada Nabi. Tayyip. Oke, bismillah. Adam Nabi, Adam bukan Rasul. Kalau Rasul diberikan tugas untuk dibagi dengan umat manusia. Ya, tapi kalau Nabi mendapatkan risalah untuk pribadinya saja. Ya, Adam disebut Nabi bukan Rasul karena saat Adam turun, umat belum ada. Jadi wajar kalau Adam tidak berbagi dengan yang lain. Jadi Adam Nabi, Adam manusia. Tahan, karena ada manusia, sifat manusia, pasti salah satunya akan meninggal. Quran surah saat Adam turun, umat belum ada. Jadi wajar kalau Adam tidak berbagi dengan yang lain. Jadi Adam Nabi, Adam manusia. Tahan, karena ada manusia, sifat manusia, pasti salah satunya akan meninggal. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang punya jiwa pasti akan wafat. Datang maut, yang ngambil malakul maut. Meninggal, selesai. Tahan. Adam meninggal, tapi jangan lupa saat Adam meninggal, Adam sudah bertemu dengan istrinya, Hawa. Kemudian melahirkan keturunan-keturunan untuk berkembang dan mengisi seluruh tempat-tempat di bumi. Saya percepat, Adam bertemu dengan Hawa, Hawa mulai mengandung, melahirkan keturunan. Ya, kemudian di Quran surah 4 ayat 1 semakin berkembang, di Quran surah 49 ayat ke-13 keturunannya semakin menyebar di muka bumi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari keturunan ini, mohon izin, ada yang beda komunitas, ada yang beda negara, ada yang bahkan beda suku, menyebar di seantero bumi. Persoalannya adalah, catat baik-baik, ketika keturunan Adam menyebar, Adam meninggal dunia, ada yang mulai lupa dengan pedoman ini. Dia mulai beraktivitas, maaf, sebagian dari aktivitasnya karena keluar dari frame ini, ada yang mulai menghadirkan kegelisahan. Orang yang cenderung gelisah, maka pikirannya mulai tidak tenang. Orang yang tidak tenang, maka menyimpulkan dengan cepat. Orang yang cepat menyimpulkan sesuatu cenderung salah dalam beraktivitas. Maka di situ muncul tindakan kriminalitas. Di situ mulai muncul perpecahan. Di situ mulai muncul maaf, tindakan hal yang tidak sebetulnya pada awalnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keluar dari jalur ini, diturunkanlah oleh Allah utusan-utusan dipilih dari kalangan manusia untuk mengembalikan pada tuntunan yang benar ini. Utusan itulah yang disebut dengan nama Rasul, mulai diutus dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah keempat ayat 163. Dari zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi Muhammad, semua potensi manusia dalam beraktivitas berusaha dikembalikan kembali sesuai dengan pedoman yang telah tadi disampaikan. Jadi kalau tadi saya katakan Adam Muslim bukan? Muslim, karena tadi dia mesti patuh dengan ketentuan Allah. Nuh Muslim bukan? Ibrahim Muslim bukan? Musa Muslim bukan? Isa Muslim bukan? Nabi Muhammad? Jadi ternyata dari manusia pertama sampai Nabi yang terakhir Muhammad SAW semuanya Islam. Dia tidak membawa agama yang baru, yang ada membawa tuntunan sesuai dengan kemaslahatan umatnya supaya hidupnya senang dan tenang. Kalau Anda urutkan dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, Anda akan temukan silsilah yang sama, pedoman yang sama, tapi dengan konsep yang sesuai dengan maslahat kehidupan yang berbeda. Artinya setiap masanya punya konsep berbeda, tapi punya substansi yang sama, mendukung kemaslahatan sesuai dengan visi, misi kehidupan ini. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Adam, semua punya misi yang serupa. Bagaimana mengajak umatnya hidupnya senang, tenang dalam menjalani semua aktivitas kehidupan yang disebut dengan pekerjaan tadi. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah jelas, sekarang mari kita mulai bagaimana Nabi kemudian memberikan bimbingan kepada umat yang terakhir, seperti apa menjalani semua aktivitas dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, dan kita bawa membentuk etos kerja dalam kehidupan. Ya, kita mulai dengan Quran
surah ke-2 ayat 185. Ini sudah saya terangkan, yang tadi saya sebutkan. Masih ingat pedoman hidup yang diturunkan pada Nabi Adam namanya apa? Masih ingat? Hudan. Baik, kalau semuanya sama berarti Nabi Musa pun mendapat apa? Hudan. Nama kitabnya Taurat, tapi substansinya Hudan. Buka Quran surah 17 ayat kedua. Paling kiri sebelah atas. Wa ataina Musal kitabah wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami anugerahkan pada Musa alaihissalam kitab. Disebut dengan Taurat. Tapi apa fungsi Taurat? Hudan li bani Israil. Di dalam Taurat ada pedoman kehidupan, khusus bagi Bani Israel saja. Nabi Muhammad mendapatkan kitab. Ingat, apa kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Namanya apa? Al-Quran. Tapi apa substansi fungsi Al-Quran itu? Dari mana tahunya? Buka Quran surah kedua ayat 185. Kita mulai di sini inti bahasan kita. Kehidupan bagi seluruh manusia, hudan. Allahu Akbar. Saat Allah menurunkan Al-Quran, ternyata Quran itu didesain bukan sekedar menjadi kitab bacaan, tapi ada pedoman hidup di sana yang bisa mengarahkan pada kesenangan dan ketenangan dalam kehidupan. Artinya teman-teman, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan kitab bacaan semata. Petunjuk hidup kita ada di situ. Petunjuk aktivitas kita dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, di situ ada semua. Ya. Makanya nanti kenapa umat dulu itu menghafal Quran, tujuannya bukan berlomba-lomba kuat hafalan, bukan. Ya bukan dikompetisikan. Coba ingat, zaman Nabi ada MTQ? Tidak ada, zaman sahabat ada? Bukan berarti salah, bukan. Bukan berarti sekarang MTQ jadi keliru, bukan itu maksudnya. Tapi ketika dulu orang menghafalkan, jenis hafalan itu, apa tujuan utama MTQ? Tidak ada, zaman sahabat ada? Bukan berarti salah, bukan. Bukan berarti sekarang MTQ jadi keliru, bukan itu maksudnya. Tapi ketika dulu orang menghafalkan, jenis hafalan itu, apa tujuan utamanya? Supaya pedoman itu tidak susah dibawa. Begitu sudah dihafalkan, ada dalam benaknya, diharapkan setiap beraktivitas, setiap kerja, setiap melangkah, itu semua ayat membimbing dia bagaimana cara melangkah yang baik. Sambil contoh misal, ya, ketika Quran sudah dihafalkan, ayat-ayat pedoman kehidupan ada dalam diri kita. Anda mau melihat misalnya, begitu mau melihat, ayat mata langsung hadir ke mata Anda membimbing bagaimana cara mata beraktivitas. Maka Anda bisa lihat etos kerja seorang muslim dari matanya saja sudah kelihatan beda dengan orang biasa. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Dia hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik menurut Allah, palingkan. Silahkan teman-teman cek ya, baru dari satu aja ayat tentang mata. Saya tanya pada Anda, berapa kali mata kita, jangan kita lah, saya tidak ikutan. Ya. Berapa kali mata Anda digunakan untuk melihat yang tidak baik? Anda jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu, tentang proyek, tentang ini, tentang disiplin. Jangan tinggi-tinggi dulu, yang rendah dulu aja, yang kecil-kecil. Berapa kali, duhai Anda yang mengatakan etos kerja yang hebat, yang kuat, berapa kali mata digunakan pada yang tidak baik? Kalau Anda mengaku muslim, ngaku orang beriman, kata Quran, nih ayat ini akan muncul. Begitu Anda melihat, qul lil mu'minin, katakan pada pria-pria beriman, yaghuddu min absarihim, pada yang tidak baik, palingkan wajahnya. Perempuan ayat 31-nya, wa qul lil mu'minat, katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, yaghuddna min absarihinna, yang tidak baik, palingkan. Berapa kali Anda melihat profil yang tidak baik di Facebook? Gambar-gambar yang tidak elok. Anda punya istri yang dilihat istri orang. Kan? Masya Allah. Ibu punya aktivitas yang dikomentari, komentar suami orang, dan seterusnya. Berapa kali gambar-gambar dilihat pada yang tidak pantas. Berapa kali, bahkan mohon maaf ya, jangan bicara dari sejak balik. Hari ini saja Anda menuju ke sini, berapa kali pandangan tidak bisa dijaga dari melihat yang tidak baik. Tapi ada perempuan olahraga di luar, yang dilihat sepedanya apa orangnya? Coba cek. Bahkan semakin tinggi imannya, itu nyambung. Ke tubuh yang lain nyambung Pak, bukan cuma mata. Apa korelasi mata dengan lisan? Begitu mata berbelok, lisan berucap istighfar. Quran surah ke-3, ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk istighfar kepada Allah. Makanya semakin tinggi imannya, semakin benar keislamannya, semakin menguat etosnya. Jadi begitu melihat yang tidak baik, lisannya itu bisa otomatis merespon pandangannya. Begitu dipalingkan, astagfirullah. Gak benar, jalan. Dan tidak akan terjadi satu sama lain saling mendahului atau telat salah satunya. Baik, misal lisan duluan tapi mata tidak berpaling. Astagfirullah.
Astagfirullah. Astagfirullah. Nggak bisa. Semua sama. Coba teman-teman yang di kantor, di bisnis Anda, perusahaan Anda, berapa kali disodorkan proyek yang Anda bisa palingkan dari itu? Silahkan cek. Jangan-jangan Anda masih amati angkanya. Anda masih lihat proyeknya. Jika Anda benar mengaku sebagai seorang muslim, dari mata aja udah jelas. Dia begitu turun ke mata, ayat mata langsung bimbing. Ini yang dilihat, ini yang tidak. Masuk ke lisan, mau Anda dehem, mau tidak, lihat, masuk ke lisan. Quran surah ke-49, ayat 11 sampai 12. Dan selalu dibuka dengan kalimat iman. Iman itu kan identitas keislaman kita. Setiap orang beriman, masuk Islam pasti dibuka dengan kalimat iman. Coba syarat iman pertama kan, syarat Islam pertama kan syahadat ya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Di Al-Arba'in ditempatkan nomor hadis yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu Nabi ditanya tentang Islam, jawaban pertamanya, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia disebut beriman kepada Allah walaupun tamanan seseorang. Dan hebatnya itu bisa jadi indikator tingkat keislaman. Saya berikan rahasia ya. Ini di antara kita saja hari ini, saya berikan agak cepat. Iya, baik. Tahan sebentar. Saking pentingnya rahasia ini, kita mesti sholat zuhur dulu. Setelah zuhur kita sambungkan lagi. Tapi ini sangat penting, nanti saya akan tunjukkan pada Anda apakah sampai saat ini keislaman kita sedang kuat atau lemah. Itu bisa diukur lewat ukuran ini. Ya, tahan sebentar, saya kembalikan pada Mas Prio untuk membimbing kita bagaimana teknis sholat zuhur. Saya menyadari sepenuhnya, tadi Hamburg duluan, saya bukan dari Hamburg. Jadi mungkin nanti saya belakangan untuk qasar. Baik ya, silakan didahulukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah masuk sholat zuhur. Saya sebelum beranjak, mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya kasih beberapa tips yang masih batal wudunya, silakan langsung mengambil, ada di bawah. Ibu-ibu juga, akhwat silakan ada di bawah. Mungkin supaya lebih memudahkan teknis yang dari luar kota biar bisa dijamak, bisa menunggu di luar. Dan silakan yang bertugas untuk azan ada di bawah. Ibu-ibu juga, akhwat silakan ada di bawah. Mungkin supaya lebih memudahkan teknis yang dari luar kota biar bisa